Siti Hawa diciptain dari tulang rusuk, Pak. Tulang rusuk ini bengkok. Tahu bengkok? Belok. Hah? Apa, Pak? Itu ya. Melengkung, mengkelung. Iyalah itu, alhamdulillah. Ini sedikit-sedikit insya Allah Rifki bisa bahasa Tegal insya Allah. Mengkelung. Nah itu dia tuh. Ini nggak kelar-kelar aja, melengkung, mengkelung, melengkung, melengkung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang dipaksa lurus patah, didiemin makin tambah bengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mukhlisin, ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari pondok pesantren ini kecuali santri-santriwati yang saleh salehah, berkah ilmu dunia wal akhirah, menjadi penerus tombak pendakwahan daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul haul Kiai Sahirun bin Haji Syamsuri, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insyaallah Allah terangkan kuburnya dengan rahmatnya, dan insyaallah Allah kirimkan malaikat untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh habaib darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Haddad Al-Haddad, wabil khusus Sayyidil Habib Abdullah bin Hassan Al-Haddad, yang insyaallah mudah-mudahan banyaknya para habaib darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di malam ini kita berkumpul dengan para darah daging Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di akhirat bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih
بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang Allah tetapkan kepada kita di malam ini Allah izinkan kita mencicipi kenikmatan ini tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah masuk di bulan yang penuh kesucian, bulan yang diharamkan oleh Allah dari 4 bulan yang 3 berkesinambungan, berturutan, 1 berjauhan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan juga termasuk bulan Muharram. Senang gak datang bulan Muharram? Senang gak malam ini? Bahagia gak datang ke tempat ini? Apa yang bikin senang, apa yang bikin bahagia? Temu Habib. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, sungguh beruntung orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Orang yang paling beruntung orang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis ta'lim, di majlis salawat. Ini manusia yang paling beruntung. Kenapa? Karena kita datang ke tempat ini dari mulai di rumah malaikat udah ngebuka sayapnya. Kita berjalan di atas sayap malaikat. Sampainya ke tempat ini malaikat tersebut beristighfar kepada Allah. Dan ribuan malaikat diturunkan oleh Allah satu persatu sedang diistighfari ke hadapan Allah agar semua dosa besar kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi yang bikin senang apa? Bodoh amat. Pulang dari sini insyaallah dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di bulan Muharram banyak keistimewaan dan banyak sejarah di dalamnya. Bulan Muharram banyak keistimewaan dan banyak kemuliaan. Tidak akan seseorang diizinkan masuk ke bulan yang disucikan oleh Allah kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan setiap aktivitas tambahan, ritual tambahan di hadapan Allah. Tambahan dalam arti apa? Sesuai dengan syariat. Kita diajarkan puasa 3 hari di bulan Muharram. Besok puasa ya, insya Allah. Kita insya Allah dikasih waktu untuk berpuasa, nikmatin dari mulai besok sampai hari kiamat. Sampai hari apa? Sabtu. Banyak keistimewaannya. Allah memberikan kemuliaan orang yang memuliakan bulan Muharram. Allah akan memberikan keberuntungan kepada orang yang memberikan satu kemuliaan di dalam bulan Muharram. Mereka zahir dan batinnya terjaga
mereka tidak lalai di hadapan Allah, beribadah kepada Allah, jauh dari maksiat di hadapan Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan yang besar di hadapan Allah. Ini kira-kira hari ini yang nggak bikin dosa, coba tunjuk tangan. Ada orang sini yang nggak bikin dosa satu hari aja? Yakin semua kita bawa dosa kemari? Bawa dosa kita ke sini? Termasuk saya. Pastinya kita kumpul di sini bawa dosa, tapi alhamdulillah Allah tutup aib kita, betul? Allah tutup aib kita, Allah jaga kita. Coba kebayang kalau ini hari kita bikin dosa satu bisul semuka dosa kita. Insya Allah kita nggak bakal mau keluar. Kenapa? Muka kita penuh sama bisul. Tapi hari ini Allah sempurnain, Allah tutup aib kita. Beda dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di bulan Muharram ini ada peristiwa di mana di dalamnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam kenal Nabi Adam. Woi, kenal Nabi Adam nggak? Kenal di mana? Nabi Adam tinggal pertama diciptakan oleh Allah di mana tinggalnya? Di mana? Tegal. Surga. Tinggalnya di mana? Allah berikan kesempurnaan kepada Nabi Adam. Mau harta, benda, dengan apapun yang ada di dalam surga boleh Nabi Adam miliki. Cuman satu, Allah menyatakan jangan kau dekati pohon kuldi. Jangan dekatin. Allah cuma nggak minta jangan dekatin. Inilah nih sifat manusia. Tahu kepo. Tahu apa? Apa? Bukan penasaran, mau tahu. Sotoy. Apa ini yang bikin ini kok nggak boleh? Kadang manusia kan begitu. Ada orang tua bilang, "Nak, jangan lewat jalan sana ya, Nak. Nanti itu ada jalanan yang berlobang." Emang di dasar, emang lobangnya segede apa sih? Tetap aja dia lewat. Nggak taunya dulu emaknya ngeliatnya kecil, begitu dia lewat gede dia masuk. Kalau perkataan orang sudah mengingat jangan, berarti ada sesuatu yang tidak akan diberikan manfaat kepada diri kita sehingga kita akan mendapat kemudaratan. Betul nggak? Betul apa enggak? Nabi Adam cuma diminta sama Allah satu, jangan dekatin pohon buah kuldi, jangan dekatin. Nabi Adam hidup sendiri, minta ada pendamping, ada. Allah ciptakan Siti Hawa. Oh, yang jomblo sedih amat lo. Coba yang jomblo tunjuk tangan, coba. Yang belum nikah coba jawab. Coba. Yang perempuan coba tunjuk tangan yang belum nikah. Yang laki banyak. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini ketemu jodohnya, nikahnya cepat, sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Hari gini masih jomblo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Adam hidup sendiri, dikasih teman Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Pak, oi, Bapak tidur. Pak, Siti Hawa diciptain dari tulang rusuk, Pak. Tulang rusuk ini bengkok. Tahu bengkok? Belok. Apa Pak? Itu ya. Melengkung, mengkelung. Iyalah itu, alhamdulillah. Ini sedikit-sedikit insya Allah Rifki bisa bahasa Tegal insya Allah. Mengkelung. Itu dia tuh. Ini nggak kelar-kelar aja, melengkung, mengkelung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang dipaksa lurus patah, didiemin makin tambah bengkok. Makanya perempuan itu Pak mesti ditarik ulur Pak, jangan dipaksa betul-betul
patah. Didiemin bakal makin tambah kurang ajar sama suami, Pak. Maaf, sorry, saya cuma ngomong karena perempuan sekarang banyak perempuan yang soleh, suami soleha. Betul kan, Pak? Udah jujur aja, jujur. Istrinya soleh, suami ini akhir zaman. Kalau jalan di luar tang tang teng teng, begitu sampai rumah yang cuci piring inje. Tapi yang begitu ingat, bukan laki-laki yang lemah, bukan, tapi laki-laki yang mengangkat derajat hartabat seorang perempuan. Nabi juga ngerjain urusan rumah kok, ngeringanin urusan Siti Aisyah, tapi bukan berarti diperintah. Pak, nyuci, Pak, jemur, Pak, angkat jemuran. Ibunya lagi ngapain? La ilaha illallah. Akhir udah suami kerja nyari duit sampai di rumah habisnya sama. Kelewatan banget sih lo, Bu. Love is blind. Ngerti enggak? Sama saya juga. Nanti abis ini kita bahas. Terusin gak nih Nabi Adam? Terusin gak? Kita sampai jam berapa nih? Hah? Subuh? Kuat? Yakin? Saya enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Adam minta Siti Hawa, diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk seorang Nabi Adam, menemani Nabi Adam. Tapi tatkala Allah memerintahkan jangan dekati pohon buah kuldi, Nabi Adam masuk, mengambil, mencicipi, maka Allah murka. Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Satu perbuatan dosa Nabi Adam, sampai di saat itu 40 tahun Nabi Adam taubat kepada Allah, tidak diterima oleh Allah kecuali menyematkan nama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Turun ke dunia Nabi Adam tanpa satu helai benang pun, Pak, Bu. Turun ke dunia tanpa satu helai benang, menutup jasadnya, enggak. Begitu murkanya Allah kepada Nabi Adam. Dan Allah pisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ibu, berisik amat sih lu, Bu. Diam, ngapa diam? Bu, Neng belum pernah dicakar sama emak-emak, Neng. Galak-galak emak-emak di sini tuh, hati-hati loh. Jangan suka ngalihin pandangan seseorang, karena pandangan seseorang itu belum tentu dia dapat memiliki, hanya cukup untuk melihatnya. Sorry bro, saya cuma mau bilang, lah emang kan saya udah laku. Kan begitu, pandang silakan tapi nggak bisa memiliki. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini saya nggak kelar-kelar nih Nabi Adam ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Adam turun ke dunia tanpa satu helai benang pun. Saat dimana 40 tahun Nabi Adam taubat minta ampun kepada Allah, tidak dijawab. Mau ketemu Siti Hawa nggak dikasih waktu. Tapi tatkala bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar doanya. Allah tanya, Adam, kenal dari mana nama Muhammad? Wahai Rabbi, aku melihat di langit surgamu terpampang la ilaha illallah Muhammadur. Tidak mungkin seorang manusia yang bukan yang kau cintai berdampingan dengan namamu. Maka aku yakin Muhammad ini adalah utusanmu, seorang manusia yang kau senangi dan engkau bahagiakan. Maka aku menyebut namanya, dan di saat ini engkau mengabulkan, menjawab doaku ya Allah. Dikasih bonus Siti Hawa diketemuin dengan Nabi Adam. Ini yang pertama. Saat itu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa terletak di tanggal 10 Muharram. Ada lagi? Ada. Siapa lagi? Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh punya umur paling panjang 1050 tahun.
Nggak kebayang kita nih, kita punya umur 1050 tahun, ngapain hidup kita? 5 tahun udah main FF, PUBG ML. Umur 17 tahun isi slot. Kalau punya umur 1050 tahun model kayak zaman Nabi Nuh, demi Allah hidup kita nggak manfaat, semuanya maksiat. Kita dikasih umur paling panjang 70 sampai 80 tahun aja masih banyakkan maksiat daripada ibadahnya. Ini dikasih umur Nabi Nuh 1050 tahun, ibadahnya bukan main, dakwahnya 950 tahun. Kita ustadz baru, ya Allah, baru ngajar sebulan, pusing bayaran gak ada yang datang ini. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, setiap cuman umatnya Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh cuma 80 orang, Pak Bu. Umat Nabi Nuh cuma 80 orang. Dari sekian banyak dakwahnya, berarti setiap 10 tahun umatnya satu nambah. Setiap 10 tahun satu nambah. Bisa kebayang kita kalau punya pondok pesantren, alhamdulillah nih, pondok pesantren Al-Mukhlisin, mudah-mudahan Allah makmurkan. Allah keluarkan santri-santriwati yang saleh-salehah, yang manfaat ilmu dunia wal akhirah, yang terus dapat membawa kebanggaan untuk nusa dan bangsa dan juga untuk agama. Amin ya rabbal. Kebayang kita punya pondok pesantren, udah sekian lama bangun, setiap 10 tahun datang santri cuma satu. Nabi Nuh enggak yang namanya kalau dibilang dakwanya udah dengan semaksimal mungkin. Nabi Nuh nyerah juga akhirnya. Ya Allah, azab umat ini. Ini azab udah mulai kelewatan, udah makin kurang ajar. Ini umat gak pernah mau dengar apa yang dikatakan olehku. Apa yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Udah gak kuat, no? Gak kuat, ya Allah. Mau diturunin azab? Mau. Aku akan turunkan banjir. Terus bagaimana ya Allah? Bikin perahu. Disuruh bikin perahu sama Allah. Dari apa perahunya? Dari kayu. Kayunya dari mana? Dari pohon. Pohonnya mana? Dikasih bibit sama Allah. Nih bibit, tanam tuh pohon. Nabi Nuh, beliau ini udah gak kuat ngurusin umat, Allah masih kasih coba ikhtiar. Ikhtiar, dikasih bibitnya, disuruh tanam, disuruh pupuk, sampai numbuh pohon, jadiin jadi perah. Kita baru ujian dikit aja nyerahnya setengah mati. Urusan dunia kita udah nyerah. Ingat, Allah itu Ghafurur Rahim. Kita nggak butuh aja Allah kasih. Kita nggak minta Allah kasih. Gimana kita minta? Jangan pernah pesimis di hadapan Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW, manut apa kata Allah. Nabi dikatakan, ya Muhammad begini, iya ya Allah. Ya Muhammad begini, iya ya Allah. Sampai malaikat yang geram ngelihat umat kafir di saat itu sudah sangat kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Sampai malaikat mengatakan, ya Muhammad, minta kepada Allah agar kota ini ditebalikan sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Jawaban Nabi, enggak. Wahai malaikat, ya Allah, tidak, aku tidak berharap ini kota akan ditebalikan. Aku masih berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan dapat beriman kepada aku. Beda antara Nabi Nuh dengan Rasulullah. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad dapat ujian dikit, sandaran dong kepada Allah. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, ingat, Allah tidak akan pernah meninggalkan seseorang. La tahzan wa la takhaf. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Ingat, seseorang itu akan selalu, Allah itu selalu ada di hadapan kita. Kita baru rezeki kurang sedikit aja larinya ke mbah. Aulu mbah, tahu mbah? Siapa? Ngomongnya kotor, jangan ngomong gitu. Orang pinter, modern dikit, modern gitu. Orang apa? Kenapa itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang blow on. Mbah, saya nggak punya duit, mbah. Mbah ngomong dalam hati, sama saya juga. Mau rezeki banyak, iya sholat duha dong, baca waqiahnya dong, minta kepada Allah dong. Bu, ibu kalau minta duit sama siapa? Tuh, itu salah satu udah kekufuran.
Bib, masa minta duit suami kufur? Ya iyalah, yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama suami? Kewajiban itu kan haknya suami. Kalau ibu minta sama Allah, rezekinya kan dari suami. Besok-besok mintanya sama siapa? Awas minta sama suami. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngeliat nih muka-muka bapak, muka-muka tertekan ini bapak. Maafin kiai, maafin habaib yang ada di sini. Saya kalau ceramah ya begini. Kalau lempeng-lempeng aja nggak enak. Jalanan ada polisi tidur aja, ada anjut-anjutan kan asik ya kan. Boleh nih diterusin nggak nih? Mau hilang ketawanya, hilang aja ya. Terusin. Besok-besok lo panggil pelawak, jangan panggil gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bu, Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh? Tahu? Dari mana? Google. Bu, Nabi Nuh ada ujiannya nggak? Dijalanin nggak ujiannya? Jalanin, tapi kuat nggak? Nggak kuat. Bapak kuat dapat ujian dari istri? Maaf Pak, saya ngomong, jawab yang jujur. Bapak kuat nggak dapat ujian dari istri? Harus kuat Pak. Kenapa? Karena seorang laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seseorang laki-laki wajib melindungi segalak apapun istri kita. Ingat, doa mereka yang membuat kita menjadi orang yang mampu Pak. Jangan tepuk tangan, diam. Baru dibanggain begitu ya, senang amat lu. Belum ini baru sekali belum. Tenang Pak, yang ceramah laki, tenang aja, nggak mungkin saya jatuhin laki Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh begitu pohonnya jadi, tumbuh, ditebang sedikit demi sedikit, disusun kayu-kayunya, dijadikan bahtera, dan ini dibangunnya bukan lagi di pinggiran pantai. Saya ceramah, saya bilang ini di tengah kota. Zaman Nabi Nuh itu kota bukan pencakar langit kayak sekarang. Kadang suka netizen suka kebangetan. Saya ceramah begini ngomong, yang namanya di tengah kota di zaman itu pusat perdagangan perniagaan itu disebut kota. Di kota dibangun bahtera, umatnya pada geleng-geleng. Nuh makin tambah gila katanya, ngebangun bahtera ada di kota. Kan lu juga ngomong kota, lu kagak diomelin sama netizen, giliran gue diomelin itu. Di tengah kota, saat beliau bawahnya sudah jadi, di bawahnya udah jadi, ini rombongan umat-umat yang menolak Nabi Nuh itu dijadiin tempat mandi cuci kakus. Lantai pertama bahteranya habis kotoran manusia. Mereka orang-orang yang benci kepada Nabi Nuh, mereka kencing di situ, buang air besar di situ, sampai bertumpuk-tumpuk, dan ini sampai bertahun-tahun. Sampai terjadilah bahtera tersebut sudah sampai ke dak yang kedua. Saat sedang membangun dak yang kedua, sudah hampir selesai, ada satu orang lumpuh Pak. Bu, coba anaknya baterainya dicabut. Dak kedua ini hampir rapi, ada orang lumpuh, manggil anak-anaknya. Wahai anakku nih, tetangga sekalian, panggil, gendong saya, keluarkan saya dari rumah. Kenapa Bapak? Saya mau buang air besar. Mau buang air besar nih kamar mandi? Enggak, saya mau buang air besar di kapalnya Nuh katanya. Udah lumpuh, hatinya jelek, minta buang air di kapalnya Nabi. Digotong 4 orang sampai ke bahtera Nabi Nuh, dia buang air. Yang 4 keluar, nggak tahan, orang dalamnya semua udah tumpukan kotoran. Ini orang yang lumpuh, dia buang air, selesai dia buang air, dia pegangan tiang, kepleset sama kotoran sendiri. Amit, gue menggeli. Begitu dia jatuh, terpleset, tertimpa kotoran, tatkala saat itu sembuh lumpuhnya, jalan keluar dari bahtera dengan gagah. Orang-orang bilang, Bapak kenapa? Ini tadi lumpuh, kenapa sekarang bisa jalan? Saya nggak tahu, saya jatuh. Lalu kenapa Pak? Saya ketiban sama kotoran, jadi saya sembuh. Masih banyak nggak? Banyak banget noh. Ada yang bawa rantang, ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom. Dia ambil kotorannya, dia yang kotorin, dia yang lihat. Allah kalau sudah punya mau, gak ada yang bisa nolak. In idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah mau, gak ada yang bisa, gak ada mau dimundurin, gak bisa, maju terus. Ini Allah punya mau, yang kotorin dia, yang bersihin
Dia yang naruh kotoran diambil bawa lagi, emang dasar pelit. Udah dibuang diambil lagi. Kan sama sama kita. Kita kalau lagi buang air besar juga gitu, suka nengok. Yalah, jujur aja. Segala kangkung lah dihitung, 1, 2. Betul nggak? Kadang orang saya suka bingung, Kiai, Ustadz, pada nanya, Habib, tanda-tanda orang ikhlas itu apa sih? Ya, saya jawabnya dengan penuh semangat. Mau tahu orang ikhlas? Iya, lu buang air besar nggak ditengok, itu udah ikhlas berarti. Udah ikhlas bener. Udah nggak usah pakai dalil-dalilan. Lagi orang udah kotoran pakai ditengok, kenapa? Ya. Na'udzubillahi min. Coba tuh lihat. Itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ada lagi, Bib. Nabi Nuh belum selesai. Saat ini kapal sudah bersih, udah siap meluncur. Allah sudah kasih aba-aba, ya Nuh, sebentar lagi akan banjir akan datang. Nabi Nuh nengok kanan, nengok kiri. Yang dicari keluarganya, siapa dia? Kan'an. Ada yang melihat Kan'an? Gak ada yang lihat Kan'an. Wahai Nuh, lihat tuh Kan'an ada di situ tuh. Ada di rombongan orang-orang kafir di saat itu. Begitu dia tanya, Kan'an, naik nak, naik. Ini sudah akan terjadi. Apa katanya Kan'an? La, tidak akan, wahai ayahku. Banjir akan datang. Jika banjir datang, saya akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Allahumma, digulung Kan'an segunung-gunungnya, digulung dari bah tersebut, hancur sampai Kan'an pergi ke negeri Cina, sampai dikatakan Kan'an Sin. Jauh termentalnya. Coba bisa kebayang seberapa besar, lebih besar daripada tsunami. Tawan ya, tawan kamu. Video call ya. Malu banget nih. Nabi Nuh selesai, terusin gak nih? Ini masih banyak 25 nabi loh. Ini baru 2 nih. 25 nabi kurang lebih jam 8 pagi kita baru selesai nih. Nabi Nuh selesai. Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim, nabi yang paling berani, Pak Bu. Nabi paling berani. Nabi Ibrahim punya raja. Rajanya siapa namanya? Siapa? Jamrud. Siapa? Namrud. Raja Namrud bengis. Saat itu Raja Namrud sedang healing. Ya raja healing dong. Raja mah bebas, kita mah rakyat mana ada yang healing. Kita mikirin makan besok aja udah susah, boro-boro healing. Raja healing, Raja Namrud. Kota kosong. Nabi Ibrahim senang, raja nggak ada. Habis semua patung berhalanya dihancurin sama Nabi Ibrahim. Dihancurin. Begitu raja pulang ngeliat, ini siapa yang hancurin berhala-berhala kita? Semua pada nyaut, Ibrahim. Panggil Ibrahim, tangkap Ibrahim. Wahai raja, kita gimana menangkap? Buktinya nggak ada. Pokoknya tangkap dulu, buktinya belakangan. Diambil raja Nabi Ibrahim, disidang oleh raja. Ibrahim, kenapa? Kenapa engkau harus menghancurkan para berhala? Raja bilang, saya yang hancurin. Tuh lihat dong, kan ada no berhala yang paling gede. Berhalanya gede, pegang kampak. Dia bilang, kata Ibrahim, tanya aja dia kali no yang hancurin yang kecil-kecil. Dia takut ada saingan. Nabi Ibrahim jawab, jawaban raja apa? Ibrahim, jangan gila, ini patung, mana bisa diajak ngomong. Nah, ini raja ngomong, nih Ibrahim ngomong. Nah, kena dan ini dia. Nah, nih. Udah tahu patung, kenapa disembah? Bodoh amat. Lempar dia ke dalam api yang sangat berkobar. Dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang begitu berkobar. Allah yang menjaga Nabi Ibrahim mengatakan, ya wahai api, jangan kau bakar satu helai pun yang ada pada jasad Ibrahim. Ingat, di dalam sulbinya terdapat sulbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dijaga sama Allah, gak boleh ada yang cacat.
karena di dalamnya ada sulbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Selamat Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Ada lagi, ada Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus, saat dimana Nabi Allah Yunus dengan sombong, Nabi Yunus pernah sombong hadirin, sampai Nabi Yunus dikatakan, udah saya mau tinggalin aja ini umat, nggak manfaat, percuma, saya udah nggak ada dibutuhin, udah saya mau pergi aja. Allah marah karena Nabi Yunus tinggalin umat begitu aja. Naik ke atas perahu, dikocok 3 kali, yang keluar nama Nabi Yunus. Dia lagi, mau nggak mau keluar dari perahu Nabi Yunus, dibuang Nabi Yunus, dimakan sama ikan nun. Disitulah di dalam Al-Quran disebut 3 kegelapan yang didapati oleh Nabi Yunus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan nun di saat itu, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Taubat Nabi Yunus di dalam perut ikan, taubat. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal. Dibikin mual itu ikan, dimuntahin Nabi Yunus. Bisa kebayang Nabi Yunus di dalam perut ikan, taubatnya di dalam perut ikan, Allah masih terima taubat Nabi Yunus. Bagaimana kita yang hidup di dunia, yang masjidnya dekat, yang musholahnya dekat, madrasah dekat, tiap hari bikin dosa, masih balas untuk taubat kepada Allah. Da'udzubillahi min. Ayuhal hadirun, ini zaman makin kemari makin jadi. Kalau kita bilang apa sih yang nggak ada kita mau lakuin di sini, semuanya sudah ada. Sama kalau kita bilang mau kota, mau di desa, semua sama, semuanya dapat apapun kemaksiatan di dalamnya. Cuman satu keinginan Allah, ini bulan adalah bulan istighfar, ini bulan adalah bulan yang penuh dengan taubat. Setiap hamba akan diterima oleh Allah. Maka tubna ilallah, taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, insya. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tadi Nabi Adam meninggalkan istrinya, ditinggalkan istrinya saat turun ke bumi. Nabi Nuh, anaknya nggak mau masuk di dalam golongan orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim punya anak Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi yang bernama Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim sebagai Nabi, Ismail adalah sebagai Nabi, tapi mereka punya ayah. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar, si pembuat berhala. Ayahnya belum tentu Allah berikan hidayah. Nabi Adam luar biasa, alhamdulillah Allah temukan dengan Siti Hawa dan Allah terima taubat. Nabi Musa alhamdulillah diselamatkan dari bala tentara Fir'aun. Semua ini berkah yang ada di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia yang dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umat dalam keadaan apapun. Nabi Muhammad yang dipikirin umat, yang diingat hanya umat. Kalau kita boleh bilang malu kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi berikan buat kita. Nabi ridha pelipisnya berdarah. Nabi ridha pipinya tertembus anak panah. Nabi ridha rahang belakangnya terputus. Nabi ridha Nabi berlempuran daripada kotoran manusia. Nabi ridha dari ujung rambut sampai ujung kaki mengeluarkan darah. Demi siapa? Kita, wahai umat Nabi Muhammad. Nabi berkorban buat kita, tidak buat keluarga, tidak buat anak, tidak buat istri, bukan buat dirinya, melainkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat yang kita hauli saat ini, beliau adalah seorang yang saleh. Kiai Sahirun bin Haji Syamsuri, kita yakin beliau adalah orang yang saleh. Beliau orang yang ibadah. Beliau dengan bangga saat ini berkumpul dengan para aulia, para salihin. Tatkala beliau dipanggil oleh Allah dengan bangga bawa pikulan amaliyah kehidupan di hadapan Allah, dan Nabi pasti akan mengatakan ini adalah umatku dengan bangga. Bagaimana nasib kita ayuhal hadirun? Tatkala kita mati dengan berlumuran dosa, belum sempat bertaubat kepada Allah. Saat kita kembali kepada Allah, kita membawa pikulan-pikulan dosa di hadapan Allah.
Dan Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku, ini adalah umatku. Dengan tetesan air mata yang keluar dari wajah Nabi Muhammad SAW, dan sampai beliau mengatakan, ini adalah umatku. Kalau zaman dahulu Nabi dilempar kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman seperti ini tidak lagi ada yang segan umat Nabi Muhammad melempari kotoran dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Tubna ilallah, tubna ilallah. Saya cuma mengingatkan, ayuhal hadiru, tidak ada manusia yang lebih tersakiti kehidupannya kecuali Nabi Muhammad. Ridha sakit, ridha sengsara, ridha buat siapa? Buat kesenangan umat Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi sakratul maut, yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Aqimus salah, aqimus salah. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Tidak ada keinginan Nabi selain mereka umatnya berkumpul dengan Nabi di dalam syurganya Allah. Siti Fatimah menangis di pinggiran Nabi Muhammad SAW. Ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah. Ini yang akan membuatku terus menerus akan merasa kehilanganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, ada kabar gembira untukmu wahai putriku. Setelah aku kembali kepada Allah, maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, tapi engkau adalah kekasih Allah. Jarakmu dengan Allah sangat dekat. Bagaimana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memohon syafaat kepada Allah jika umatku dosanya jauh lebih besar dibanding pahalanya, sehingga mereka timbangan pahala jauh lebih besar, sehingga mereka bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan amal baik amal buruk, kami dapat melihatmu di mana lagi ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat, di jembatan, di mana satu helai rambut dipotong 7, lebih tajam daripada pisau. Maka di sini yang dikatakan oleh Nabi, temui aku di sirat ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Sirat kami lewati, sirat kami lintasi. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga jika belum seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Yang dipikir adalah ummati, ummati, umat, dan umat yang dipikirkan oleh Nabi. Nabi tidak memikirkan keluarga, Nabi tidak pernah memikirkan istri, Nabi tidak memikirkan anak cucunya, melainkan kita sebagai umat yang difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di malam ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita sebagai hamba yang taubatnya diterima oleh Allah di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama mengangkat kedua belah tangan dengan kita menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, memuliakan nama Allah. Di bulan yang penuh kemuliaan, di bulan yang penuh kesucian, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita dunia wal akhirah. Allah berikan naungan rahmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha فقولوا جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu, ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu, ya Allah. Betapa agungnya namamu, ya Allah. Betapa mulianya namamu, ya Allah. Betapa sucinya namamu, ya Allah. Sehingga lisan kami yang penuh dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dari segala dosa-dosa kami, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Engkau maha mendengar, ya Rabb? Bukankah Engkau maha melihat, ya Allah? Lihatlah kami yang di malam ini sedang menengadahkan tangan, mengemis kepadamu, berharap kepadamu. Kabulkan permohonan kami ini, ya Allah. Terima taubat kami ini, ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakanmu. Sadar diri ini banyak lalai di hadapanmu. Wahai Rabbi, terima taubat kami di malam ini, ya Allah. Wahai Rabbi, banyak kelalaian di hidupan kami di hadapanmu. Kami banyak lupa kepadamu, tapi Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Meski kami banyak melupakanmu, Kau tak pernah lupa memberikan kebahagiaan kepada kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami, ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu dengan penuh dosa, ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Sungguh, ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam saat di mana Engkau menerima kami.
Matikan kami dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, baik maupun yang disengaja maupun yang tak disengaja. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan terhadap orang tua kami. Kepada ibab ayahanda kami, sadar diri ini tidak pernah menghargai ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Bahkan kami tidak pernah menganggap ayah adalah ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Kepada ibunda kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami berkorban untuk kami. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ya Allah, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami membuat susah hati orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, jangan kau tempelkan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dunia ini. Ya Allah, terangkan kubur kedua orang tua kami dengan rahmat darimu. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Ya Allah, jangan kau biarkan kedua orang tua kami dalam kesendirian di alam kuburnya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Kami merindukan dan beliau pun merindukan kami. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan kami yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Kumpulkan kami di dalam syurga Firdausul A'la ya Allah bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, catatlah nama kami satu persatu yang hadir di dalam tempat ini. Tulislah nama kami di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Jika ada salah satu yang dari kami kau tulis nama kami di dalam pintu neraka, pindahkanlah nama mereka dan nama kami ke dalam syurga-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk kami yang hadir di dalam tempat ini dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, catat, pandanglah nama kami dan lihatlah kami satu persatu di hadapanmu ini ya Allah. Tidak lain, jangan kau sia-siakan air mata yang keluar di malam ini, jadikan air mata yang akan menjadi saksi taubat kami kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Kita juga minta kepada Allah agar guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Allah jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa menutup doa dengan membaca Irhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doanya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilayhi darak, qabla al-fana wal 'ala, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib, Anta sami'ul qarib, Wakal wasi'ur rahim, fanzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul, wa hab lana kull sul, Rabbi istajib li, amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma salah wassalam ala syafi'il anam, wal ahli ni'mal kiram, wa sahbi wa tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع سيدنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semua yang keras sama-sama. Allahumma salli. Mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang hatinya dalam keadaan gundah Allah berikan kesenangan dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. العالمين. الفاتحة بالقبول والتمام بكل سهولة إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah. Apabila ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan ini, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.